bersyukur pada waktu kami sama-sama ke sana, karena kita tidak mau nyalek waktu itu ya, ya. Jadi saya bilang dalam hati saya, jadi saya kepada Tante Selamat, saya bilang, mau saya jadi anggota dewan atau tidak menjadi anggota dewan, tapi ini saya rasa kunjungi makamnya di Afrika. Apa yang terjadi? 7 bulan kemudian saya betul-betul ke Afrika. Ya, terus kayak kaget, betulkah? Iya. Jadi waktu itu kami mengadakan perjalanan setengah subsidi dari pemerintah, karena sesungguhnya tidak mendapatkan jatah ke Afrika. Saya hanya di dalam negeri saja. Tetapi saya bilang sama kepala dinas kebudayaan Kota Makassar, ini sekali kayak itu di Afrika, karena semua benua saya sudah lewat, sudah jalani, sudah meninggalkan kaki saya. Afrika saya belum lihat, dan karena ini saya Yusuf, saya ingin walaupun saya bayar. Nah, akhirnya kita kompromi Pak ya, jadilah saya ke Yusuf. Tujuan perjalanan kita adalah untuk membuat ensiklopedia tentang bagaimana tokoh, antara lain tokoh Syekh Yusuf, dan kita ingin membuka lembaran-lembaran nama terhadap Syekh Yusuf siapa itu, supaya tidak simpang siur dan kita hanya mendapatkan narasumber yang benar di sana. Kita berkunjung ke balai kota, berkunjung ke duta besar, dan akhirnya kita jumpa dengan semua ulama-ulama yang merasa dirinya keturunan Makassar, yang sangat santun menerima kita semua sebagai orang-orang dari Makassar, apalagi dikatakan kita di Syekh Yusuf. Nah, itulah kira-kira pikiran saya menyambung Bapak menghibahkan 5 hektar, karenanya ini luar biasa, sudah sambut Pak. Kita kadang-kadang mereka ingin ke tanah. Ini beliau secara ikhlas, dan di usia senja beliau saya kira mungkin ada petunjuk juga dari almarhum Syekh Yusuf yang mulia, yang membuat hatinya tergerak untuk bisa menghibahkan begitu langkah tadi. Dan saya bersama Pak Syekh apa namanya? Syekh Malik dari Malaysia, keturunan Cina juga dari Malaka, gitu ya. Dan sepertinya kuning dengan kuning bisa ketemu di sini di tempatnya Pak Parawangsa. Jadi mudah-mudahan saya juga berterima kasih Keke kalau seandainya saya terundang dengan persaudaraan kita tanah air Indonesia. Seperti dikatakan sesekali bahwa kita lintas agama, lintas. Kita pengen mungkin masuk di Dewan Pembina juga. Wow, biasa-biasa saja. Artinya kita saling mewarnai gitu kira-kira, supaya kita ini multi etnis, multi agama, dan tentunya multi budaya di sini. Nah, kan kita dipersatukan tadi cinta tanah air Indonesia, tapi kita cinta tanah Nusantara. Saya kira demikian. Banyak terima kasih untuk Keke. Biarlah pengalaman saya di Afrika itu menjadi Syekh Yusuf dengan semua warga-warga di sana. Saya jadi ingat kita menjadi masjid yang diberikan Megawati kepada kampung Makassar, Syekh Yusuf. Terima kasih narasumber yang saya hormati, sebarangkan tuan rumah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari tadi kita hanya berbicara tentang soal pribadi, perjuangan, serta keberanian Syekh Yusuf. Jadi itulah yang menjadi kebanggaan kita bersama. Tapi menurut saya sudah sampai masanya untuk kita, kalau kita benar-benar mau membangunkan kembali peradaban dan kegemilangan yang pernah dicorakkan oleh Syekh Yusuf, bahkan juga oleh almarhum leluhur saya Sultan Hasanuddin. Sekarang masanya untuk kita sama-sama membangun. Tetapi inti persoalannya ini sekarang, apa kira-kira ajaran
dan warisan yang telah pun ditinggalkan oleh Syekh Yusuf itu kepada kita. Karena kalau kita hanya membicarakan tentang soal sejarah beliau, ya sudah barang tentu beliau orang yang hebat, kan? Tetapi intinya kita, sekarang ini kapan kita mau menjadi hebat seperti beliau? Benar ya? Nah, jadi disinilah tujuan dan kehadiran saya pada hari ini, dan itulah permintaan saya kepada Pak Dr. Hasan. Saya mau membawa satu lagu baru, yang mana lagu ini belum pernah didendangkan di mana-mana, dan saya memilih tanah Sulawesi Selatan khususnya sebagai tapak atau permulaan lagu baru ini untuk didendangkan oleh kita semua. Tapi janganlah Bapak Ibu membayangkan lagu itu kayak seperti yang Ibu tadi lagu-lagukan. Bukan begitu lagunya, beda. Jadi apa sih lagunya itu? Lagunya itu ialah sejauh mana kita mengetahui apa yang dipanggil sebagai ajaran kesedaran sejati. Inilah sebenarnya inti rahasia kenapa para leluhur kita itu bisa membina kegemilangan, bisa mencipta nama seantero dunia, ya, maunya Syekh Yusuf, maunya Sultan Hasanuddin, bahkan orang-orang Makassar itu terkenal di seluruh dunia sebagai satu bangsa pelayar yang hebat. Bisa berlayar di lautan yang luas itu walaupun sendirian, Bapak Ibu. Itu hebat, luar biasa itu. Tidak ada pada bangsa-bangsa lain. Bahkan suku kaum Makassar ini juga lah yang banyak membantu kami di tanah lain. Ya, sehingga kan ada riwayat cerita juga Makassar itu juga, orang-orang Makassar itu sampai ke sejauh ke Thailand, di Bangkok. Di Bangkok itu Bapak Ibu ada kampung yang namanya Makassar. Di Australia juga ada. Jadi hebatnya orang-orang Makassar ini. Tetapi yang menjadi inti persoalan sekarang ini, ajaran inilah yang mau kita bangkitkan semua. Ajaran inilah yang saya mau Bapak Ibu sama-sama mendendangkan ini. Sama-sama kita membawa naratifnya ini, yaitu ajaran kesedaran sejati, yang juga ajaran ini juga yang pernah disebut oleh Syekh Siti Jenar yang dipanggil sebagai Manunggal Kaula Gusti Allah. Yaitu ajaran kita mengenal jati diri kita. Siapa diri kita sebenarnya? Dari mana kita datang dan kemana kita harus pergi, dan apa sebenarnya tanggung jawab kita di dalam kehidupan kita di dunia. Dan ketika kita bicara tentang soal kesedaran sejati itu, maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya kita menyadari saat ini, detik ini, waktu ini, ketika ini. Sadar. Karena kalau kita tidak sadar, kita akan terperangkap dalam dua kondisi, yaitu yang pertama mabuk ataupun tidur. Benar ya? Jadi ketika kita melakukan apa saja perbuatan, ya, mau dibilang apa saja aktivitas yang kita lakukan tanpa kesadaran, artinya kita itu melakukan sesuatu itu dengan sama ada mabuk maupun hidup. Dan bila kita menyebut tentang kesadaran, itu ada kaitannya juga dari cahaya. Jadi sumber dari segala cahaya itu yang dikatakan nurun ala nur itu dari Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memiliki kesadaran, artinya kita ini makhluk cahaya. Kita kemana-mana itu kita akan menerangi. Itulah peran kita yang sebenarnya, harus menerangi sesama kita.
Karena kalau kita melihat situasi masyarakat hari ini, ya, masyarakat kita hari ini sudah jauh dari cahaya. Justru itu banyak kebobrokan, banyak masalah-masalah sosial yang berlaku itu, karena kita tidak punya solusi yang tepat. Jadi kita semua ini hidup dalam kondisi yang gelap gulita. Justru itu mari bersama-sama kita hadirkan kembali cahaya itu dengan kita menginspirasi perjuangan Syekh Yusuf ini, dan dalam waktu yang sama juga kita kembali menghayati ajaran-ajaran yang telah pun beliau wariskan kepada kita. Jadi saya rasa sekadar itu dulu untuk sementara ini, nanti bisa disambung lagi. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit, dan saya persilakan satu lagi. Ada Nasruddin Dasiduju, ini ahli filologi ini. Saya juga dari teknik sipil, bukan dari ahli sejarah, tetapi saya gemar membaca sejarah, dan saya kadang-kadang heran kenapa begitu mudah memahami di samping orang yang sangat mendalaminya, kadang-kadang sulit. Saya terpicu untuk menyampaikan pesan terkait rencana membuat perpustakaan Syekh Yusuf, museum. Di tengah masyarakat kita ini ada dua sejarah yang hidup. Sejarah yang hidup berdasarkan pokok keyakinan. Biarkan kepercayaan ini bekerja dalam ranah sendiri. Tapi untuk masuk di museum, kita akan terbentur dengan keilmiahannya, karena kita tidak hidup di dunia ini sebagai semua orang muslim. Bahkan ada di tengah bumi ini ada orang yang tidak mempercayai Tuhan, dan itu sulit menerima sebagai sejarah. Tapi kalau disebut mitologi, emang iya. Tetapi tentu kita keberatan kalau Al-Quran adalah firman Tuhan adalah sebagai mitologi, karena itu adalah produk Tuhan. Injil bukan mitologi, karena itu adalah produk Tuhan bagi masing-masing yang meyakininya. Tapi kisah-kisah seperti Epos dipaksakan bagaimanapun oleh Profesor Nur Hayati untuk menjadi sumber sejarah, dibolak-balik bagaimanapun, jungkir-jungkirnya tidak bisa jadi sebuah sejarah. Dia tetap dalam margin mitologi. Tidak mungkin. Nah, yang kedua yang saya ingin sampaikan, orang Makassar ini susah Pak, mungkin Bapak anggota dewan. Terlalu repot orang Sulawesi Selatan mengangkat sejarah Epos Lagaligo dengan sejarah kemewahannya. Eksklusif sekali. Padahal dipanggungkan bagaimanapun, ini dia tetap merupakan sebuah kisah yang produk imajinasi. Sementara Lontara Paturoloan yang naskahnya beraksara-aksara jangan-jangan bukan Sulapakapa, baru 40% yang difilologikan menjadi sebuah bacaan yang bisa kita nikmati bersama. Dan saya sih ada materinya. Wilman Cumin baru 40% yang dia tulis. Baru 40%. Sementara dari 40% itu saya meningkat ke 55% karena tidak cukup banyak manusia yang bisa membaca aksara itu, karena dia aksaranya jangan-jangan mungkin Bapak populer dengan bacaan Sulapakapa itu sering barangkali kita lihat, tapi jangan-jangan sudah tidak ada yang bisa baca, dan itu berserakan kiri kanan di perpustakaan Leiden. Orang lebih tertarik dengan Lagaligo. Padahal di kitab Lagaligo tidak pernah bikin di situ cerita benteng 9 buah yang mengelilingi kota Makassar. Mungkin tidak semua Bapak anggota dewan yang berkecimpung di Dewan Kesejarahan memahami bahwasanya peradaban kota Makassar ini, kerajaan Goa ini bukan di Kabupaten Goa. Peradabannya adalah di kota Makassar. Kenapa? Karena di situ ada 11 buah benteng keliling.
Nah itu. Satu hal lagi, mungkin agak kurang sedap bisa didengar. Orang Malaysia disuguhi dengan cerita sejarah yang tidak mendasar. Memang betul, sebagian saudara kita di sana di Jarul telah Sultan Hasanuddin, tapi salah pilih bapak yang masuk ke jalan Sultan Hasanuddin. Kalau saya tanya di mana sumber data primernya, tidak ada yang bisa jawab dan tidak ada satupun bisa jawab. Ini masalah, kecuali satu, Depalalo, karena dia punya naskah dari sampai mana ini kemana sehingga muncul genetika Sultan Hasanuddin. Dan saya yakin benar karena saya sudah lihat naskahnya, termasuk mungkin Bapak Habib Said yang Syekh yang dari Malaysia. Ini benar Pak, tetapi bukan di jalur itu. Saya jaminkan tidak, karena Abdul Jalil sudah saya teliti, tidak pernah satupun ada anak-anaknya laki-laki kecuali meninggal, dan itu Lontara Bilang yang sebut. Lontara Bilang. Saya berani bertaruh kalau ada bisa menunjukkan saya di mana Lontara Bilang Abdul Jalil punya laki-laki. Filologi manapun. Dan ini produk yang disuguhkan ke Malaysia ini bukan produk filologi, produk imajinasi. Kita terlalu gandrung dengan imajinasi. Kita terlalu gandrung melihat sejarah ini dari kacamata mitologi, bahwa nenek kita bisa terbang, nenek kita bisa berenang, bisa jalan di muka air. Kita tidak pernah bisa bangga bahwasanya raja kedua kerajaan Tallo sudah membuat senjata pistol, sementara kita saja anak keturunannya ini belum tentu pegang pistol. Meriam mereka sudah buat, benteng mereka sudah buat, kita makan saja susah. Nah itu yang saya kira saya mau sampaikan untuk memberi spirit bahwasanya mungkin kalau suatu saat bikin museum, coba di sumber-sumber data primer yang ada di Makassar itu dibuka dan minta tolong Pak, itu teman-teman saudara kita yang di tempat lain itu coba tengok, jangan cuma kita Lagaligo yang dijadikan sumber data primer untuk menjadi tempat tidur anak-anak. Sampai tarik nasab juga di situ. Kenapa tidak sekarang Gatot Kaca tarik nasabnya? Iya kan? Karena itu kan semua produk imajinasi. Dibuat tahun 1828. Sementara Lontara Patuloloang yang baru 40% dibayar. Itu sudah 3 kali disalin ulang saking tuanya. Dia dibuat sejak tahun 1500, sejak orang Makassar baru melek aksara. Mana ada di bumi Sulawesi Selatan ini yang menyatakan dirinya pernah membuat aksara? Tidak ada. Orang Makassar. Tetapi anehnya orang lebih gandrung mengupas epos Lagaligo dengan segala tetek bengeknya, cerita yang tidak bisa masuk dalam akal sehat. Dia hanya dikupas menjadi kebudayaan, bukan menggambarkan sejarah. Padahal Soekarno kan bilang jas merah. Sumber jas merah bukan di mitologi. Sumber jas merah adalah di data primer yang merupakan warta sejarah. Mitologi bukan warta sejarah. Dia tetap epos. Biar profesor yang tidur itu buku tidak pernah jadi sejarah. Saya kira. Kebetulan ketua umumnya itu Dr. Arif Rosid Hasan Hasim, putra beliau. Itu level nasional dan internasional, Ibu. Mudah-mudahan akan menjago internasional. Tanggal 13, saya juga ke sini. Dan beliau bersedia hadir tanggal 13. Saking terikatnya beliau. Saya persilakan. Dan spirit dari Syekh Yusuf Al-Banjari. Ada pertanyaan tadi yang agak menggelitik buat saya. Kenapa Syekh Yusuf Al-Banjari ini tidak begitu populer? Makassar. Kemudian saya pikir-pikir boleh jadi itu disebabkan karena spiritnya yang kurang aplikatif. Jadi kalau kita membaca sejarah, satu hal yang harus kita pegang, kita tidak bisa keluar dari spirit sejarah itu, agar supaya kita ada manfaatnya untuk orang lain. Gitu.
Tadi rencana dari Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia, saya kutip satu programnya itu adalah ketahanan pangan. Bagaimana ketahanan pangan ini dikorelasikan dengan spirit Syekh Yusuf ini. Begitu baru bisa dia populer. Nah, kalau kita tidak menyelami perkembangan yang ada sekarang, tantangan, rintangan, hambatan, dan gangguan yang kita hadapi sekarang ini, dengan sejarah yang kita miliki, saya kira kita menghadapi banyak masalah. Oleh karena itu, saran saya untuk Sarasian ini, bahwa mari kita memulai untuk mengupas spirit ini. Bagaimana spirit ini diaplikatif. Jadi ada namanya, istilahnya aktualisasi. Jadi sejak relevan, saran saya. Dan ini mana pemerintah juga sukar bangsa yang hargai lagi sejarah. Spirit yang ini mungkin yang banyak. Nanti spirit ini kita aplikasi orang-orang susah di desa, dermawan, ilmu kita bikin masyarakat, punya ide banyak tentang bagaimana dalam kaitan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada di dalam Al-Quran, Alhamdulillah syarikalahu Muhammad katanya Pak Hasim Erlangga. Jadi kami memang saya akan kritikan dalam hati perbuatan seperti itu kita beri, tetapi action Bukan NATO. bukan NATO. Syekh Yusuf ini adalah seorang pendidik yang berkaitan dengan kemanusiaan. Orang yang ingin mendidik itulah sehingga dia menjadi guru yang diwarisi oleh Nelson Mandela. Jadi ini perlu bagaimana kita berusaha untuk juga menjadi pendidik. Insyaallah di Parangbanua dalam peradaban Islam itu tidak hanya sekedar museum, tapi dia juga adalah sarana pendidikan. Di situ ada yang tahfiz. Dan yang ketiga, Syekh Yusuf itu seorang penulis. Sayangnya ini kurang diwarisi oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Kita lebih banyak budaya tutur. Terbukti waktu kami ke Polres Stasiun itu kurang sekali tulisan surat, tapi kita pun banyak sekali yang masuk. Jadi budaya lisan kita, bukan budaya tulis. Padahal si Yusuf itu menulis. Ya, itu perlu kita warisi, Pak. Dan yang ketiga, bahasa Arab. Dia ini berkeliling dengan apa yang batu mahir bahasa Arab. Ya, al-lughatul arabiyyah yang tercipta. Di anda lughatul arabiyyah, lughatul Quran, lughatul hadis. Lughatul haditsina Muhammad SAW. Jadi kalau kita cinta Rasul, kita juga bahasanya. Maka kami akan buktikan di situ. Kami memiliki taman bahasa. Titik berat yang baru dua dulu. Bahasa Inggris, bahasa Arab. Minta menyusul. Ada orang akan menyusul bahasa Mandarin. Insya Allah. Gitu. Di Parangbanua. Yang luar biasa. Dia mewakafkan 5 hektar tanahnya Pak. Dan kami sudah muat dalam channel Anur Lake House. Dan sudah ditonton oleh 800 itu Pak. Sudah sampai ke dalam negeri itu karena kami tes buat teksnya dalam bahasa Inggris juga. Jadi itu Pak Ismail aplikasinya. Mudah-mudahan kita wujudkan 4 tadi itu, ya, komitmen keislaman, pendidik, kemudian kemudian bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk cinta bahasa Arab. Saat ini Pak, saya sudah pensiun di TPRI, tapi kami memiliki program yang namanya Zaitul Arabia, ruang bahasa Arab. Itu kerjasama dengan Sekolah Al Azhar. Kebetulan saya sudah pensiun,
Saya Pak di Yayasan Sekolah Islam Al-Azhar. Mudah-mudahan mimpi kita dapat terwujud. Akhirul kalam, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memberikan ke Bapak Dr. Hasan Hasim untuk memberikan umpan balik, dan setelah itu ada closing statement dari Sohibul Bait, Ibu Keke Parawansa atau DND untuk setelah. Terima kasih kepada bapak-bapak yang telah memberikan sumbangan. Itu merupakan jawaban dari pertanyaan ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah menyampaikan. Jadi saya tidak perlu berlama-lama. Dan saya mau tekankan, mari kita bergabung mewujudkan implementasi dari nilai-nilai sejuta. Kita bergabung di badan pelestarian peradaban Islami yang kita sudah rintis. Dan di sana dalam waktu dekat, saya mau minta kehadiran kita untuk sama-sama kita menyemarakkan bukan peletakan batu pertama, tapi peletakan batu tanda dimulainya. Karena sudah pernah ada masjid, coba kita robah lantai 1 itu ruang publik. Ada yang mau kasih kawin, kasih ini, pakai itu. Lantai 2 masjid. Lantai 3 musim Syekh Yusuf. Jadi nanti ada sudah direncanakan oleh UIN. Karena kita sudah ada MOU dengan UIN. UIN sebagai kampus peradaban. Jadi kita gandeng ini menyusul UNAS dengan UNN. Itu sudah ada kesepakatan untuk kita segera tanda tangan MOU. Dan Bapak dan Ibu yang mau lebih rinci, kami akan adakan pertemuan insya Allah tanggal 9 di ruang TPRI. Kita difasilitasi TPRI karena ini juga suatu bagian yang TPRI sepertinya pejabat-pejabat itu greget ini mengenai apa yang kita bicarakan ini. Banyak sekali peninggalan-peninggalan leluhur kita itu yang hanya sebentar cerita itulah beliau ini sudah harus kita bersama-sama buktikan nih. Ya itu saja jawabannya. Saya minta ketulusanta termasuk beliau saya sudah ajak, tidak ada pandang siapa. Mari seperti modelnya Syekh Yusuf, kita wujudkan kebersamaan ini membangun suatu peradaban untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Saya kira itu saja. Beliau ini saya sama-sama. Di samping saya punya ponakan, dia pelanjutnya saya ketua himpunan pelajar mahasiswa Goa itu, dan 3 periode berikutnya dilanjutkan oleh Ananda Insinyur Sabri Saliwara. Dia juga yang membuat kaget saya beberapa tahun yang lalu. Tiba-tiba saya ditunjuk sebagai pemantik diskusi tentang Syekh Yusuf. Dan ini diskusi Pak betul-betul internasional. Ada dari Moskow yang ikut, ada dari Australia, dari subhanallah. Saya jadi bingung, apa nih subhanallah. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui keberkahan yang Syekh Yusuf itu bisa kita mampu menghadirkan banyak hal. Dan salah satu jawaban dari semua persoalan tentang sejarah kita di Goa adalah museum. Jadi kita titik tolaknya pertama mengenai pentingnya museum Syekh Yusuf ini oleh media di Jakarta juga sudah viral. Dan insya Allah seperti itu kalau Bapak Ibu ada yang berkesempatan untuk kita sama-sama di Banten tanggal 13, sangat luar biasa karena ini satu-satunya acara yang 2 gubernur yang membackup. Subhanallah, Gubernur Banten dengan Gubernur Goa sama-sama mengatakan bahwa saya ini pemiliknya Syekh Yusuf. Jadi biarlah fakta itu yang berbicara yang akan ditampilkan melalui museum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih atas kedatangan orang-orang hebat semua di hadapan kita ini, karena membuat walaupun Sarasehan ini mungkin dihadiri sekitar tidak sampai 30, tapi saya percaya bahwa kita ini di-invite by Syekh Yusuf untuk hadir di sini. Dan saya percaya ketika saya berada di Cape Town di tahun 2017 April yang berapa tahun yang lalu itu, saya disampaikan oleh ketua imam masjid yang ada di sana, yaitu Imam Adam Philander. Dia bilang, Keke, you know what, you have been inviting by his here, you come to the makam. And saya datang bersama Ayahanda, dan kita juga kenapa juga kita waktu itu yang mengawal anak-anak perempuan semua, yang mengawal Ayahanda kami. Jadi satunya itu dari Ayahanda Bapak Turun Parawansa, Kakanda Dian Anggereja Sigit, dan juga saya
sebagai wakil dari Ayahanda untuk menemani beliau. Dan memang apa yang dikatakan tadi oleh Kakanda Yanti bahwa kenapa tidak semeriah orang Afrika Selatan menyambut ketika kedatangan para keturunan atau orang-orang Sulawesi datang atas nama Syekh Yusuf. Sementara kita di Goa kan atau di Makassar biasa-biasa aja. Di sana kita dikasih pipinya, dicium-cium, dipeluk-peluk. Itu membuat kita sangat terharu memang. Nah inilah yang membuat saya ketika berada di sana ada kekuatan tersendiri yang membuat saya harus melakukan sesuatu. Dan juga ketika kami dipertemukan oleh Muslim Judicial Council di sana, diundang oleh Presiden MGC-nya dan juga salah satu anggota Dewan, yaitu Syekh Syahid Esau, tiba-tiba menunjuk saya untuk berbicara di depan 1.000 lebih orang di depan. Padahal ini this is my first time actually to speak in front of them with my English. And ketika itu jadi saya bilang, waduh ini kenapa tiba-tiba saya juga menyatakan siap. Berarti saya merasakan ada sesuatu yang mengangkat saya untuk tampil ke depan. Dan beberapa hari kemudian kami juga di-invite oleh Voice of Cape, yaitu kita wawancara di radio. 3 orang saja termasuk anaknya Said Sultan juga yang tadi Kakanda Pak Muin ya. Itu kami untuk menceritakan Keke you have to talk about Indonesia. Bagaimana peran orang Indonesia terhadap Syekh Yusuf, dan itu yang membuat saya insya Allah saya pulang saya harus bisa lebih mengangkat nama ini, karena siapa lagi kalau bukan kita, karena banyak sekali yang hanya sambil lalu tapi tidak masuk ke dalam jiwanya untuk bersama beliau. Satu hal mungkin ini rahasia di dalam diri saya juga, ketika saya pernah bermimpi ada masalah di kantor saya ketika itu. Saya datang di seberang laut, ada laut saya lihat, kemudian saya melihat ikan begitu banyak, tapi saya lihat ikan itu berdarah-darah. Dan itu menyatakan mungkin saya kerja waktu itu di sebuah perusahaan besar, tapi tidak bagus untuk saya. Dan ketika tiba-tiba saya berdiri di dermaga laut itu, datang seorang pakaian putih dengan sorban, membawakan saya seekor ikan putih sebesar tangan saya ini, dan diserahkannya kepada saya. Beliau menyampaikan, kamu makan ini nak. Tiba-tiba saya terbangun malamnya itu, di jam 2 malam, saya terbangun, kemudian akhirnya saya ambil wudhu dulu, kemudian sholat. Apa yang besar ini terhadap saya? Akhirnya saya berkesimpulan, mungkin inilah yang menyampaikan kepada saya bahwa walaupun rezeki itu kecil tapi manis, itu yang lebih bermanfaat daripada rezeki besar tapi tidak halal, itu jauhilah. Ini yang pesan yang saya dapatkan dari mimpi saya. Mudah-mudahan saya senantiasa diberikan kekuatan, dan juga ayah saya juga karena sudah ini sangat berapi-api tadi, walaupun kekuatannya juga sudah ini, tapi beliau insya Allah pengen hadir di Banten besok. Dan saya juga sekali lagi berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang bisa mendukung kita semua. Hendaknya nanti dari persaudaraan Cinta Tanah Air ini bisa mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Hasan Hasim, bahwa kita akan berada nanti untuk mendukung peradaban Islamnya, museum peradaban Islam. Dan ini memang saya sering diundang beliau juga, tapi selalu tidak keluar waktunya. Kadang saya di Jakarta, kadang ini waktu, tapi baru saya sendiri kalau ke Bandung saya tidak tahu jalannya lagi Pak Hasan. Jadi mudah-mudahan ke depannya kita akan lebih memberikan masukan dan juga kerjaan yang lebih baik untuk ini, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh permintaan dari persaudaraan Cinta Tanah Indonesia, karena kita akan membentuk wadah-wadah di DPC nantinya. Kita akan ke Palopo, kemudian ke kabupaten-kabupaten lainnya nantinya. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas kehadirannya para undangan kami yang sangat menghormati. Tidak bisa saya sebutkan lagi satu persatu karena waktu sangat singkat. Sebenarnya pengen sekali kita melakukan lagi sarasehan, mungkin nanti bisa di hotelnya Kakanda di Bro ya, di ruang pertemuannya di Losari Beach yang lebih gede, supaya kita bisa lebih bagaimana membuat suatu kesimpulan dari pertemuan kita yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Saya kira itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.